Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-29 berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah survei tentang pemakaian waktu oleh rata-rata manusia yang berusia 70 tahun, diperoleh hasil yang sangat menarik. Menurut hasil survei itu, dalam kurun waktu kurang lebih 70 tahun, manusia menggunakan waktu kira-kira sebagai berikut. Waktu untuk tidur kira-kira 23 tahun atau 32,9% dari kehidupannya. Waktu untuk kerja 16 tahun atau 22,8% dari total hidupnya. Waktu untuk nonton TV 8 tahun atau 11,4% dari total hidupnya. Waktu untuk makan 6 tahun atau 8,6% dari total hidupnya. Bepergian 6 tahun atau 8,6% dari total hidupnya. Waktu untuk rekreasi kurang lebih 4,5 tahun atau 6,5% dari total hidupnya. Waktu untuk sakit 4 tahun atau 5,7% dari hidupnya. Waktu untuk berpakaian 2 tahun atau 2,8% dari total hidupnya. Sementara itu, waktu untuk berdoa hanya 0,5 tahun atau setengah tahun atau kurang lebih 0,7% dari hidupnya. Hal yang menarik dari hasil survei itu adalah bahwa waktu yang digunakan untuk berdoa menempati urutan terakhir. Dalam rentang waktu 70 tahun, manusia hanya menggunakan setengah tahun atau 0,7% dari total hidupnya untuk berdoa. Kalau dihitung-hitung, maka dalam sehari atau 24 jam, manusia kira-kira menggunakan waktu 10,29 menit untuk berdoa. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk menonton televisi yang kira-kira 164,37 menit atau 2,74 jam sehari. Saudara-saudari yang terkasih, hasil survei tersebut mungkin tidak terlalu berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Dewasa ini banyak orang yang tidak menganggap doa sebagai jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang mereka hadapi. Orang-orang zaman ini cenderung bertanya, adakah persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Namun, tentu saja pertanyaan seperti itu merupakan salah satu bukti kesombongan intelektual manusia, karena ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan justru karena itu, agama masih punya peran penting karena dia mampu memberikan makna kepada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus tidak cuma menekankan pentingnya berdoa, tetapi juga pentingnya ketekunan dalam berdoa. Untuk itu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada para muridnya tentang seorang janda yang diperlakukan tidak adil. Hakim tidak mau mengurus perkaranya semata-mata karena dia adalah seorang janda yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa untuk mendesak hakim mengurus perkaranya. Dalam situasi ketidakberdayaan itu, si janda menggunakan satu cara yang bisa dia lakukan, yakni mendatangi hakim itu setiap hari
dan meminta dia untuk mengurusi perkaranya. Ternyata cara yang ditempuh itu sangat efektif. Akhirnya hakim itu berkata kepada dirinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus dia datang dan akhirnya menyerang aku." Injil Lukas bab 18 ayat 4-5. Pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini adalah supaya orang harus tekun berdoa. Orang tidak boleh berputus asa dan langsung berhenti ketika dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan. Sebaliknya, dia harus tetap berdoa, sebab Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, namun atas cara-cara yang mungkin tidak sejalan dengan harapan kita. Tuhan mencintai kita dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Namun hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu menyatakan niat kita. Sebaliknya, seperti janda dalam Injil, kita harus selalu terus-menerus menyampaikan permohonan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, doa mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Betapa mudah kita melupakan Allah, terutama ketika kita mengalami kegembiraan atau sukacita di dalam hidup. Kita cenderung percaya bahwa keberhasilan hidup bukan karena campur tangan Allah, melainkan karena ketekunan, kerja keras, atau disiplin. Tanpa mengabaikan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan disiplin, pengalaman sering membuktikan bahwa sekalipun kita bekerja keras atau memiliki disiplin diri yang amat tinggi, namun kita tidak selalu berhasil dalam hidup. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Dia, kita bukanlah apa-apa. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.